Shalom jemaat terkasih. Senang sekali kita bisa bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Doa kami sebagai rohaniwan, kiranya Tuhan memberkati dan melindungi aktivitas jemaat sepanjang hari ini dan membuat berhasil semua hal baik yang sedang dikerjakan. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih kami punya kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu bersama-sama. Kami mohon Roh Kudus menolong kami untuk dapat memahami apa yang kami renungkan ini, dan bahkan memampukan kami untuk mengaplikasikannya dalam hidup keseharian kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, kali ini saya akan mengangkat tema seleksi dan visi. Dalam ilmu kepemimpinan dikenal gaya kepemimpinan atau teori kepemimpinan situasional, situational leadership. Artinya, pemimpin yang baik itu akan menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan kondisi tim kerjanya. Jika tim kerjanya belum mandiri dan belum punya inisiatif yang efektif untuk mencapai tujuan, maka dia akan melakukan pengawasan dan koordinasi yang ketat. Di masa Orde Baru kita kenal istilah waskat, pengawasan melekat. Memang cara itu terkesan otoriter. Tapi jika tim kerjanya sudah mumpuni, maka dia akan mulai melepaskan, mendelegasikan kuasa dan wewenang kepada orang-orang di sekitarnya yang ia percaya. Jadi gaya kepemimpinan mana yang baik? Yang otoriter atau yang demokratis? Jawabnya tergantung pada situasi personel yang ada dan capaian yang ditargetkan. Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran menyeleksi dan membekali para pembantu mereka di Akademi Militer Magelang di Gunung Tidar sana. Beberapa orang bilang, apa ini? Mau menerapkan gaya militer? Orang lain malah juga bertanya, apa salahnya? Begitu. Dalam Alkitab dicatat atas permintaan Tuhan, Gideon juga menyeleksi pasukannya. Bacaan kita terambil dari Hakim-Hakim 7 ayat 1-8. Jika di Kabinet Merah Putih ada penambahan jumlah personel, jumlah para menterinya, dalam pasukan Gideon, Tuhan justru meminta jumlah pasukan Gideon dikurangi. Dalam strategi umum, jumlah dan kualitas personel tim kerja tentu saja dikaitkan dengan berbagai spektrum yang terbentang di antara potensi yang dimiliki dan goals atau tujuan yang ingin dicapai. Dalam kasus Gideon, Tuhan memilih hanya 300 orang dari, bayangkan, 32.000 pasukan yang tersedia. Kenapa? Karena seperti dikatakan Tuhan sendiri, supaya orang Israel tidak membanggakan diri dan mengklaim kemenangan mereka sebagai hasil usaha sendiri. Seperti ditulis di dalam ayat 2 dari bacaan kita, Hakim-Hakim 7. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau ini daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Itu alasan Tuhan. Dan kita lihat bagaimana Tuhan mengajar Gideon untuk menyeleksi.
Tahap seleksi pertama, seleksi berdasarkan rasa takut. Di ayat 3 ditulis, maka sekarang, kata Tuhan, serukanlah kepada rakyat itu, demikian, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang, nyah dari pegunungan Gilead. Lalu, pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Tuhan ingin memberikan kepada Gideon personel yang percaya pada pimpinan dan kuasa Tuhan. Buat apa? Ada begitu banyak orang yang terlibat tetapi mereka tidak punya satu visi. Mereka tidak mempercayai pimpinan dan kuasa Tuhan. Jadi lebih baik mereka tidak diikut sertakan. Tuhan mau personel yang ada dalam pasukan Gideon memiliki keyakinan yang sama dengan Gideon, percaya pada pimpinan dan kuasa Tuhan. Karena Gideon memulainya dengan meminta bukti kalau memang dia dipilih jadi pemimpin, dan Tuhan memberikan bukti itu. Itu seleksi yang pertama. Tahap seleksi yang kedua itu adalah seleksi melalui cara pasukannya minum. Dan akhirnya hanya 300 tentara yang tersisa, yaitu mereka yang menciduk air di sungai dan kemudian meminum dari tangannya. Mereka yang terpilih, mereka yang minum dengan cara berlutut langsung, membungkuk dan meminum air langsung dengan mulut dari sungai, diminta pulang. Dari 10.000 orang yang tersisa itu kemudian Tuhan memilih hanya 300 orang saja. Beberapa penafsir mengatakan bahwa pola minum ini menunjukkan kesiapan dan kewaspadaan seseorang. Mereka yang berlutut dan langsung memasukkan mulutnya ke sungai dinilai kurang waspada dan fokusnya mudah bias dari tujuan utama. Jangan sampai visi dan misi yang sudah disampaikan oleh pimpinan yang begitu bagus kemudian tidak tercapai karena di tengah jalan beberapa personel melihat tawaran, melihat sesuatu yang menarik, akhirnya mereka bias dari tujuan yang utama itu, dan akhirnya seperti yang sudah-sudah mereka dipanggil ke KPK juga. Ketika kemarin Trump terpilih kembali menjadi Presiden Amerika Serikat, dia menegaskan bahwa Alkitab dan kekristenan mendapatkan tempat kembali dalam pemerintahannya. Itu metode Trump untuk membuat Amerika Serikat besar kembali. Terlepas apakah itu sekadar jargon politik atau bukan, tetapi menetapkan visi dan panduan kerja bagi sebuah tim yang ikut bersama-sama dengan dia itu jelas sangat penting. Kiranya Kabinet Merah Putih juga memaknai frase demi nama Tuhan yang mereka ucapkan ketika sumpah jabatan itu bukan sekadar lip service, bukan sekadar formalitas, tapi sebuah kesadaran diri menjadi panduan kerja buat mereka, bahwa mereka bekerja dengan rasa takut akan Tuhan dan demi nama Tuhan, bukan demi nama partai, golongan, lebih-lebih lagi kepentingan pribadi. Karena jika mereka bersungguh-sungguh menyertakan Tuhan dalam semua gerak kerja mereka, maka kita doakan dan kita yakini mereka akan berhasil membawa Indonesia menjadi negara yang maju. Cita-cita kemerdekaan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera akan tercapai. Tantangan semakin besar, tantangan global begitu kompleks. Tapi jika Tuhan bersama kita dan Tuhan tidak dijadikan sekadar simbol
tetapi menjadi bagian dari kehidupan dan gerak kerja kita, baik dalam tingkat personal maupun dalam sebuah tim kerja yang berskala besar. Keberhasilan akan kita raih. Bersama Tuhan, kita akan bisa melakukan segala sesuatu. Tuhan Yesus memberkati.